Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah siap belajar? Baik, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita berdoa bersama ya. Nah, siapa yang pimpin doanya hari ini? Belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai belajar ya, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Baik ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kita akan doakan temannya yang sakit, semoga diberi kesehatan ya. Nah, doa dimulai. Ya. Sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini? Matematika. Siapa yang ingat pelajarannya minggu lalu? Coba angkat tangannya. Tentang bulatan ya, yang lain? Apa? Iya, bilangan prima. Oke, bagus. Nah, sekarang ada yang ingat apa itu bilangan prima? Ada yang masih ingat? Ya? Coba lihat. Bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan masih ada sambungannya. Dan oke, coba ulang. Nah, ya, bilangan iya, dan bilangan sendiri. Oke, kita tepuk tangan dulu. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi satu dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, jadi ya, nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan ya. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, jadi anak-anakku di sini dapat menjelaskan faktor persekutuan dua bilangan. Nah, apa itu faktor persekutuan? Ada yang tahu apa itu faktor persekutuan? Oke, ya ini kan baru pertama ya. Oke. Nah, jadi faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, apa itu faktor? Nah, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Nah, contohnya. Kalau diberi contoh pasti sudah paham. Nah, sekarang contohnya angka 10 akan habis dibagi oleh angka 1, 2, 5, dan 10. Nah, coba ya, apakah kita akan buktikan apakah benar 10 ini akan habis dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Apakah akan habis? 10 dibagi 1, coba satu orang Bapak tunjuk ya. 10 dibagi 1, gampang sekali. 10 ada 10 mau dibagi 1, jadi berapa? Siapa yang tahu? Coba turun. 10, bagus. Nah, tekan dulu. Nah, gampang sekali. Kemudian kita akan melihat contoh soalnya ya. Nah, ini tentukan faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 14. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengerjakan? Ya, kita cari dulu faktor dari angka 12. Kita cari dulu faktor dari angka 12. Kira-kira berapa? Siapa yang tahu faktor dari angka 12? Tadi itu 10 dibagi 1 sama dengan 10. Oh,
12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. nah itu adalah faktor dari bilangan 12. Sekarang kita akan mencari faktor dari bilangan 14. Nah, ya kita cari bilangan yang bisa membagi habis angka 14. Yang pertama tentunya angka 1. 14 dibagi 1, 14. Angka 2 bisa tidak? Bisa. 14 dibagi 2 hasilnya berapa? 7. Iya, bagus 7. Nah, jadi faktor dari bilangan 14 adalah 1, 2, 7, 14. Nah, sekarang kita akan menentukan faktor persekutuan. Ya, caranya kita akan melihat faktor dari bilangan 12 dan faktor dari bilangan 14. Kita lihat angka mana yang sama, yang ada di bilangan 12 ada juga di bilangan 14. Ya, yang membagi. Kita lihat bilangan berapa? 1. Bilangan 1. Ya, benar? Iya, bagus. Ada di angka 12, ada juga di angka 14. Nah, ya. Jadi faktor persekutuannya kita sudah dapat satu angka. Nah, angka 1. Masih ada tidak angka yang sama? Iya, bagus. Angka 2. Nah, masih ada? Sudah tidak ada. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 14 adalah 1 dan 2. Sampai di sini dipaham? Sampai di sini dipaham ya? Oke, baik. Nah, jadi faktor persekutuan, nah kita sudah pelajari. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang kurang jelas tadi? Sudah jelas semua? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan pindah di faktor persekutuan terbesar atau EPB. Bagus. Nah, ya. EPB kita akan mencari caranya dengan menggunakan apa? Pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Ya. Oke. Pohon faktor merupakan deretan pembagian yang turun ke bawah, ya. Dengan pembagian menggunakan bilangan. Masih ingat tadi apa itu bilangan prima? Coba siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Coba yang lain. Tadi kan Anibasa yang menjawab. Yang lain apa tadi bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan diri sendirinya dan angka sendiri. Iya, 1 bagus. Sebentar dulu. Ya. Bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan. Oke, nah sekarang contoh dari pohon faktor. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, ya, lihat seperti pohon, ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai dengan contoh soal, ya. Nah, coba perhatikan contoh soalnya, ya. Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPD dari bilangan 20 dan 4. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita mencari apa yang dulu? Pohon faktor. Nah, ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, semua yang angka di sebelah kiri kalian itu merupakan bilangan prima. Ya. Karena yang membagi itu harus bilangan prima. Ya. Kemudian yang di sini hasil baginya
hasil baginya. Nah, sekarang contohnya angka 20 apabila kita bagi angka 2 maka sisanya 10. Apakah masih bisa dibagi 2? 10 dibagi 2. Nah, saudara bisa sampai di sini, bisa juga sampai di bawah, sampai 1, ya. Nah, kemudian kita cari dulu, apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bilangan prima angka 3. Apakah angka 3 termasuk bilangan prima? Angka 3 bisa termasuk bilangan prima? Iya, benar. Angka 3 termasuk bilangan prima. Karena tidak ada bilangan lain yang bisa membagi habis bilangan 3 kecuali bilangan 1 dan bilangan. Nah, coba bisa nggak 3 dibagi 2? Tidak habis, ya. Oke. Nah, 5, kalau sekarang 4, apakah angka 4 itu merupakan bilangan prima? Ya, nah, bagus, ya. Sekarang angka 5, apakah angka 5 bilangan prima? Iya, benar. Nah, 5 dibagi 5. Nah, kita akan mencari faktor dari bilangan 4. Nah, kita perhatikan faktor dari bilangan 24. Nah, kita cari bilangan prima yang dapat membagi 24. Apakah 24 bisa dibagi 2? Jadi faktor dari bilangan 24 adalah 2. Caranya menyebutkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, nah setelah kita menentukan yang kita mendapatkan faktor dari setiap bilangan, sekarang kita akan membuat faktorisasi primanya. Nah, caranya, angka 20 dan angka 24. Nah, kita masukkan bilangan prima, ya. Nah, angka 20 tadi 20 itu faktornya 2 kali 2. Angka 24 oke. Nah, sekarang kita sudah, ya, mendapatkan semua faktor. Untuk menentukan faktor persekutuan terbesar yang kita ambil, yang kita turunkan di sini adalah bilangan yang mempunyai pasangan. Yang ada pasangannya, ada di angka 20, ada di angka 24. Nah, ya, bilangan pertama, coba satu orang tunjuk. Satu orang yang belum pernah, coba Sofia. Coba ke depan tunjuk. Coba ke depan tunjuk. Nah, yang mana? Yang mana? Ya, oke, apakah benar? Iya, betul. Iya. Oh, nyala dulu. Coba yang mana? 2. Oke, kita buktikan ya, apa benar? Iya. Apakah masih ada? Ada. Jadi yang kita turunkan hanya 2 kali 2. Coba kira 2 kali 2 berapa? 4. Iya, oke, tentang ya. Jadi faktor persekutuan terbesar dari atau FTB dari bilangan 20 dan 24 adalah berapa? Angka 4. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak apa-apa nak bertanya, ya? Ada? Sudah jelas semua? Ya. Nah, oke, baik. Bapak akan kasih tugas kelompok, ya. Nah, tugas kelompok nanti, ya, yang akan kalian lakukan di sini adalah berdiskusi bersama kelompoknya, ya. Nah, berdiskusi. Kemudian setelah mendapatkan hasil diskusi, 1 orang dari masing-masing
kelompok ke depan, ya, membacakan hasil diskusinya, ya, perwakilan. Oke? Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Silakan kalian ya kerjakan dengan kelompoknya. Oke? Nah, jelas tidak? Oke. Ya. 5 dibagi 2. Ini akan berapa kali? 5 kali 5. Setelah anak-anakku mengerjakan pekerjaannya secara berkelompok, nah sekarang tiap-tiap perwakilan dari masing-masing kelompok akan menuliskan faktor dari bilangan yang Bapak tentukan. Nah, kelompok 1 faktor dari bilangan 16 dan kelompok 6 faktor dari bilangan 100 ya. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan ya, dapat menuliskan apa? Sekarang kita akan bersama-sama menentukan faktor persatuan terbesarnya ya. Kita akan mencari faktorisasi kelima dari bilangan 16 dan 18. Mana bilangan yang ada pasangannya di sini? Masih ada? Masih ada? Masih ada? Tidak ada, jadi NPB-nya ya. Sekarang siapa yang mau? Yang oke, hari ini siapa yang tahu? Coba dulu. Bilangan prima. EPB.